Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana ishrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر المسلمين إخواني أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah mudahkan kita untuk melanjutkan penghambaan diri kita kepadanya sebagai misi utama keberadaan kita di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang mulia, beribadah kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semuanya di dalam istiqamah menjalankan perintahnya dan meninggalkan setiap larangannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani fi din, saudaraku yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab hadis-hadis akhlak, berbicara tentang rahmatul iyal, sifat menyayangi anak kecil, menjadi lanjutan pembahasan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu kebiasaan jahiliyah yang bertolak belakang dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Di antara kebiasaan jahiliyah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah menganggap aib keberadaan anak perempuan di tengah keluarga, sehingga mereka melakukan kebiasaan buruk yang melanggar ketentuan agama, membunuh dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Dan telah kita terangkan bahwa ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu datang dari jalur sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, wa wa'dal banat, dan Allah mengharamkan atas kalian mengubur hidup-hidup anak perempuan, wa man'an wahad, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian menahan sesuatu yang tidak benar dan memberikan sesuatu yang tidak benar. Wa kariha lakum thalathan, dan Allah membenci dari kalian 3.
qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Allah membenci atas kalian 3 perkara. Qila wa qal, menyampaikan satu perkara yang belum ada kepastian dan kejelasan, hanya kata fulan dan kata fulan, kemudian disebarkan sebelum dia mengetahui kepastian dan kebenarannya, menyebarkan apa yang tidak benar. Wa kathratas su'al, kemudian banyak meminta-minta atau banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa hadda 'ala al-'inaya bihinna ta'diban wa tarbiyatan wa ta'liman. Wa ja'ala dhalika min mujibati dukhul jannah wan najat minan nar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab masuknya seseorang ke dalam surga manakala seseorang memberikan perhatiannya dan pengajarannya kepada anak perempuan, mengasuhnya, mendidiknya, dan bersabar membesarkannya, termasuk di antara sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu untha," barang siapa yang memiliki anak perempuan, falam ya'idha, dan dia tidak menguburnya hidup-hidup, walam yuhinha, dan dia tidak menghinakannya, walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan dia tidak mendahulukan anak laki-lakinya di atas anak perempuannya, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini dinyatakan lemah oleh sebahagian ulama. Namun maknanya memiliki kekuatan hukum dikarenakan hadis dan riwayat yang lain yang menjadi penguat adanya tawabi' atau syawahid dari hadis yang lain, sehingga hadis dan riwayat yang lain menguatkan riwayat yang lemah dari jalur sanad. Sebagaimana hadis yang akan kita bacakan nantinya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa hal yang pertama, mereka yang dianugerahkan oleh Allah anak perempuan, man kanat lahu untha, barang siapa yang memiliki anak perempuan kemudian dia memperlakukan anak perempuannya dengan perlakuan yang benar, ya, tidak menguburnya hidup-hidup sebagaimana kebiasaan jahiliyah, walam yuhinha, dan dia tidak menghinakan anak perempuannya, karena terkadang anak perempuan dianggap lemah
ya, dianggap dan dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin ucapannya tidak dianggap di keluarganya. Ya, maka diterangkan siapapun yang memiliki anak perempuan dan tidak menghinakannya, tidak menganggapnya sebelah mata, ya, tidak merendahkan dan tidak menghinakannya, walam yuhinha walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan juga dia tidak mementingkan anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuannya, artinya dia berusaha untuk berlaku adil, ya, tidak mendahulukan anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuannya. Walam yu'thir waladahu 'alaiha adkhalahu Allahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Di antara dalil bagaimana mengasuh anak perempuan dan memberikan perhatian kepadanya merupakan salah satu sebab yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Ya, karena sebahagian orang tua menganggap remeh, memandang bahwa anak perempuan tidak berhak untuk berpendapat, tidak berhak untuk menyampaikan sesuatu, dianggap perkataannya tidak bernilai dan yang semacamnya. Maka Islam datang dengan ketentuan yang sangat menghargai anak perempuan. Bahkan menjadi sebab yang mengantarkan orang tuanya masuk dalam surga dan bisa menjadi hijab, pelindung bagi orang tuanya dari api neraka. Nah, hadis yang selanjutnya datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, man 'ala jariyataini hatta tablugha, barang siapa yang membesarkan anak perempuannya sampai pada usia baligh. Barang siapa yang mengasuh anak perempuannya, membesarkannya sampai pada usia baligh, jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Nabi mengatakan maka dia akan datang pada hari kiamat, aku dan dia. Kemudian Nabi SAW merapatkan seluruh jari jemarinya. Wa dhamma asabi'ahu. Nabi merapatkan seluruh jari jemarinya. Ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membesarkan atau mengasuh anak perempuannya sampai pada usia baligh, maka dia akan datang pada hari kiamat denganku seperti ini. Wa dhamma asabi'ahu. Nabi merapatkan seluruh jari jemarinya. Artinya apa? Dia akan dekat dengan Nabi SAW. Hanya karena sebab mengasuh anak perempuannya, membesarkannya, merawatnya sampai pada usia baligh. Usia baligh, anak perempuan di saat ini banyak yang sudah mencapai usia taklif, padahal mereka masih duduk di bangku SD. Kelas 6, kelas 5 SD, sudah ada yang baligh. Ya, wanita. Subhanallah. Paling lama SMP. Ya, kebanyakan tidak lebih dari batas umur tersebut. Ya. Kelas 6, berapa usia mereka? Kisaran 12 tahun. SMP
kisaran 15 SMP, kelas 3. Maksimal 15 tahun sudah pada balik wanita itu. Artinya apa? Orang tua yang bersabar, ya, yang membesarkan anak perempuannya sampai pada usia balik. Kenapa sampai usia balik disebutkan oleh Nabi SAW? Karena biasanya perempuan lebih cepat apa? Berkeluarga, menikah. Selesai sekolah, khalas. Ya, artinya waktunya sebentar untuk mengasuh anak perempuan itu. Tidak lama, bersabarlah dengan waktu yang sesaat, yang sebentar itu. Engkau bersabar, membesarkan dia, memberikan nafkah kepadanya, kemudian sampai pada usia balik, ya, Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Maka dia akan datang pada hari kiamat, aku dengannya nanti seperti ini, kata Nabi SAW. Nabi merapatkan seluruh jari jemarinya yang menunjukkan bahwa dekat sekali dia dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Ketika dia datang membawa pahala membesarkan anak perempuannya. Lihat bagaimana Islam sangat memuliakan anak perempuan. Tidak sebagaimana kebiasaan pandangan jahiliyah. Ya, Islam sangat memuliakan, sangat menjunjung tinggi kedudukan anak perempuan. Ya, di mata Islam wanita bukanlah aib. Justru dia bisa menjadi perantara yang dapat memuliakan orang tuanya pada hari kiamat nanti. Ya, sebagaimana hadis yang kita dengar, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Kemudian juga di antara hadis yang menunjukkan besar dan tingginya kedudukan anak perempuan atau saudari perempuan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, au thalathu akhawatin, atau dia memiliki 3 saudari perempuan, ya, atau 3 saudara perempuan, au ibnatani, atau dia memiliki 2 anak perempuan, au ukhtani, atau dia memiliki 2 saudari, ya, perempuan, fa ahsana suhbatahunna, dan dia bersahabat baik dengannya, wattaqallaha fihinna, dan dia bertakwa kepada Allah di dalam bermuamalah, batasan-batasannya di saat bersama mereka, falahul jannah, maka baginya surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, ya, fa ahsana suhbatahunna, dan dia memiliki hubungan yang baik dalam persahabatan, ya, memiliki muamalah yang baik, ya, berteman baik, memiliki hubungan yang baik, bersahabat yang baik, wattaqallaha fihinna, dan dia bertakwa kepada Allah di dalam bermuamalah dengan 2 putrinya atau 2 saudarinya atau 3 saudarinya atau 3 anak perempuannya. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di dalam
bermuamalah dengan anak perempuannya atau saudari perempuannya, falahul jannah, maka baginya surga. Baginya surga. Subhanallah. Maka ini catatan penting bagi kita, ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu yang dikaruniakan anak perempuan, dan ini juga menjadi catatan penting bagi kita yang memiliki saudari perempuan. Ya, kita punya adik perempuan, kita punya kakak perempuan, maka tidak boleh mereka itu direndahkan. Tidak boleh mereka dihinakan, tetapi mereka harus dijaga. Ya. Dan berusahalah untuk berteman baik. Fa ahsana suhbah, kata Rasulullah SAW. Dia berusaha berbuat baik dalam pertemanan, persahabatan, ya, dalam hubungannya bersama saudarinya, ya, tidak menyakiti, tidak mengganggu, ya, memberikan apa yang dia butuhkan. Kalau itu yang dilakukan, maka baginya surga, falahul jannah. Nah, jangan mentang-mentang menjadi abang, ya, bagi adiknya, saudarinya, lantas dia memperlakukan saudarinya dengan perlakuan yang semena-mena, menzalimi, memukul, mengambil hartanya, mengambil hak miliknya, ya, menganggap bahwa adiknya tidak berhak apapun dan yang semacamnya. Ini tidaklah dibenarkan dalam Islam. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan fa ahsana suhbatahunna, dan dia berusaha berbuat baik kepada mereka. Wattaqallaha fihinna, dan dia bertakwa kepada Allah di dalam menjalin hubungan dengan saudarinya atau anak perempuannya. Artinya batasan-batasan syariat menjadi satu hal yang dia perhatikan. Ya. Contohnya apa? Ketika dia mengetahui ada saudarinya ingin keluar rumah, kemudian ternyata didapati bahwa saudarinya belum berpakaian yang syar'i, ditegur. Ini makna wattaqallaha fihinna. Dan dia menjadikan ketakwaan kepada Allah sebagai ketentuan yang diperhatikan di dalam menjalin muamalah dengan saudarinya atau anak perempuannya. Ya, batasan-batasan agama yang menjadi satu hal yang ditegakkan ketika anak perempuannya ingin keluar rumah, maka diperhatikan batasan-batasan agama. Jangan dibiarkan dia keluar tanpa menutup auratnya. Ya, dicarikan sekolah-sekolah yang tidak bercampur baur dengan lelaki. Ini diantara makna menjadikan ketakwaan kepada Allah sebagai satu hal yang ditegakkan di tengah mereka. Wattaqallaha fihinna, dan bertakwa kepada Allah sebagai satu hal yang dihidupkan di tengah mereka. Membangunkan saudari kita kalau dia belum sholat, ingatkan sholat. Ya, kalau dia tidak menjalankan penghambaan dirinya kepada Allah, kita yang mengingatkan. Ya, kalau terjadi ada satu pelanggaran syariat, kita yang mengingatkan. Ya, dengan cara yang baik. Ya, dan kita tidak cuek membiarkan mereka, biarkanlah dia sendiri saja sudah. Dia sudah dewasa, dia ngatur diri. Lah, tidak. Tetap kita harus memberikan perhatian khusus untuk mereka. Mengapa? Karena ada surga yang menjadi balasannya.
yang Allah siapkan untuk mereka, yang selalu memberikan perhatian istimewa untuk saudari perempuannya atau anak perempuannya. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya datang dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin fasabara alaihinna." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia bersabar, ya, membesarkannya, mengasuhnya, merawatnya, wa at'amahunna, dan dia berikan makan 3 anak perempuannya, wa saqahunna, dia berikan minum untuk 3 anak perempuannya, wa kasahunna, dan dia berikan pakaian, ya, untuk 3 anak perempuannya, min jiddatihi, dari hasil usahanya, ya, bukan hasil mencuri, ya, bukan hasil korupsi, ya, min jiddatihi, dari hasil usahanya yang halal. Kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka 3 anak perempuannya tadi akan menjadi hijab yang melindungi dia dari api neraka pada hari kiamat. Subhanallah. Lihat bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi, ya, dan memuliakan kedudukan wanita. Balasan yang sangat luar biasa bagi mereka yang mengasuh anak perempuannya, membesarkannya, memberikan makan, minuman, pakaian. Maka anak perempuannya akan menjadi hijab baginya pada hari kiamat, yang menjadi pelindung dari api neraka bagi orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Subhanallah. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, dan dia bersabar, ya, di dalam mengasuh anak perempuannya, karena membesarkan anak perempuan ini butuh kesabaran yang ekstra, tidak sama seperti anak laki-laki. Anak laki-laki biasa, anak laki-laki biarkan saja sudah. Kalau anak perempuan tidak bisa dibiarkan. Dia harus dijaga, dilindungi. Kalau mau pergi harus didampingi, mahram. Tidak bisa dibiarkan dia pergi sendiri, tidak boleh. Anak perempuan harus dijaga. Apalagi di zaman sekarang, subhanallah, banyaknya pelecehan, ya, banyaknya orang-orang yang mengganggu wanita yang seorang diri berjalan, ya, menjadi korban yang sangat banyak terjadi. Itu disebabkan karena dia dibiarkan seorang diri berjalan tanpa ada yang mendampinginya, tanpa ada mahramnya. Ya. Tapi Islam tidak. Islam sangat memuliakan wanita, bahkan dia harus dijaga, keluar rumah harus dijaga, didampingi, ada mahramnya. Subhanallah. Seperti itu perhatian Islam untuk kaum wanita, ya, sehingga membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, ya, di dalam membesarkan anak perempuan. Belum lagi kalau dia sekolah di tempat yang jauh, berapa besar banyak biaya yang diperlukan untuk mendampinginya pulang balik, menjemputnya, mengantarnya. Lihat bagaimana Islam sangat memberikan perhatian yang besar kepada wanita. Fasabara alaihinna, kata Nabi. Dan dia bersabar menghadapi semua hal yang dibutuhkan untuk membesarkan anak perempuannya ini. Bersabar. Ya. Dia mengeluhkan sesuatu, bersabar untuk berkomunikasi dengannya, tidak diremehkan, tidak direndahkan keluhan-keluhannya. Ya, diterima, didengar,
ucapan-ucapannya. Sabar alaihinna, kata Nabi SAW. Dan dia bersabar menghadapi seluruh keluhan-keluhan wanita, anak perempuannya. Ya, kebutuhan-kebutuhan wanita lebih besar dibandingkan anak laki-laki biasanya. Ya, subhanallah, bahkan SPP-nya pun juga terkadang lebih besar dibandingkan SPP anak laki-laki. Karena kebutuhan yang lebih besar untuk wanita. Ya, kalau belikan pakaian biasanya lebih mahal, ya, dibandingkan membelikan pakaian anak laki-laki. Ya, ada kerudungnya, bagian atasnya, nggak bisa bagian bawahnya saja dibelikan, harus ada penutupnya, wajib jilbab. Ya, orang laki-laki simple, ya, dia bersabar terhadap anak-anak perempuannya, wa at'amahunna, dan dia selalu memberikan makan, minuman, wa saqahunna, wa kasahunna, dan dia memberikan pakaian kepada mereka, anak-anak perempuannya, min jiddatihi, dari hasil usahanya, ya, yang halal. Maka kalau itu dilakukan oleh seorang ayah, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka anak perempuannya tersebut akan menjadi hijab yang melindungi orang tuanya dari api neraka pada hari kiamat. Kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Subhanallah. Jadi anak perempuan tidak dianggap beban oleh agama, tidak. Berseberangan dan bertolak belakang dengan kebiasaan jahiliyah. Ya, pandangan mereka dengan pandangan Islam jauh berbeda. Mereka menganggap anak perempuan itu adalah musibah, beban, aib, cacat. Tetapi Islam tidak. Anak perempuan justru menjadi sebab yang akan memuliakan orang tuanya. Menjadi sebab orang tuanya masuk dalam surga apabila orang tuanya bersabar, membesarkannya, mengasuhnya, memberikan makan, minuman, pakaian. Ya, maka Nabi mengatakan, fasabara alaihina, dia bersabar di dalam membesarkan anak perempuannya. Kenapa? Karena memang orang tua harus tahu kebutuhan anak perempuan tidak sama dengan kebutuhan anak laki-laki. Jangan nanti itu menjadi alasan kita marah kepada anak perempuan, kamu ini banyak menghabiskan uang saja. Hah? Nah. Makanya Nabi rincikan, dia bersabar. Dia berikan makan, dia berikan minum, dia berikan pakaian, Nabi rincikan. Ya, agar kita betul-betul menyadari memang itulah tuntutannya punya anak perempuan. Ya. Tetapi ingat, jangan dilihat susahnya saja, tapi lihatlah apa balasan yang Allah siapkan. Ya, seorang muslim harus berjuang di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Baik. Kemudian juga al-muallif sang pengarang kitab masih membawakan hadis-hadis, ya, yang berbicara tentang kedudukan anak perempuan di mata Islam. Hadis yang berikutnya datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak-anak perempuannya, wa yakfihinna, dan dia memberikan kebutuhan yang cukup untuk 3 anak perempuannya, wa yarhamuhunna, dan dia sangat menyayangi 3 anak perempuannya. Tidak boleh dibenci. Tidak boleh dibenci.
apalagi sampai melukai, memukul, dan melampaui batas. Ya, lihat apa kata Rasul SAW, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna, dia berikan tempat tinggal yang layak, wa yakfihinna, dan dia berusaha untuk memberikan kebutuhan yang cukup untuk mereka, wa yarhamuhunna, dan dia berusaha menyayangi anak perempuannya, faqad wajabat lahul jannah albattah, maka telah wajib atasnya surga. Telah wajib untuknya surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, maka seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thintain ya Rasulullah, bagaimana kalau dia cuma punya anak 2 perempuan? Bagaimana kalau dia cuma punya 2 anak perempuan, bukan 3? Nabi menyebutnya 3 dalam hadis ini. Maka salah seorang bertanya, bagaimana kalau dia cuma punya 2 anak perempuan? Apakah tetap bisa juga dia masuk surga ketika memberikan tempat tinggal yang layak, mencukupi kebutuhannya, menyayanginya? Ya, maka Nabi mengatakan apa? Wa thintain. Ya, 2 pun bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya, bagaimana kalau cuman dia punya 1 anak perempuan ya Rasulullah? 1 anak perempuan pun juga bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semakin banyak anak perempuan, ya, itu semakin besar peluang dia untuk selamat dari api neraka, dan semakin besar peluangnya ke surga. Ya, karena semakin besar kebutuhan yang harus dia penuhi anak perempuannya, semakin besar tuntutan untuk bersabarnya, ya, semakin besar kebutuhan yang harus dia siapkan. Semakin banyak jumlah, semakin besar pengeluaran. Semakin besar tingkat kesabaran yang harus dia miliki. Nah, dan tidak menutup kemungkinan 2 anak perempuan, bahkan 1 pun juga bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, al-ahaditsu fi hadzal bab katsirah, kata beliau, hadis dalam perbincangan ini sangat banyak. Hadis yang menerangkan tentang masalah ini sangat banyak. Ya, wa ala kullin fari'ayatul banat wa tarbiyatihinna fihi fadl 'azim wa thawabin jazil. Ya, yang terpenting dalam masalah ini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa mengasuh anak perempuan, mendidik mereka, itu pahalanya sangat besar. Kemuliaannya sangat besar. Oleh karenanya banyak sekali hadis yang menerangkan tentang keutamaan mengasuh anak perempuan, membesarkannya, dan seterusnya. Wa fi hadhihi al-wasiyah bil banat ibtalun. Maka yang menjadi catatan juga di sini bahwa wasiat untuk memperhatikan anak perempuan jelas membatalkan keyakinan jahiliyah, membatalkan anggapan yang diyakini oleh orang-orang dahulu pada zaman jahiliyah. Lima kana alaihi ahlul jahiliyah ma'al untha. Mereka punya keyakinan, punya anggapan yang tidak benar terhadap anak perempuan. Fahaluhum ma'aha syani'ah. Keadaan mereka, perilaku, ya, muamalah mereka terhadap anak perempuan adalah sikap yang buruk, ya, sikap yang sangat tidak baik. Bahkan Allah sampai menyebutkan seandainya mereka
mendapatkan anugerah anak perempuan, maka wajah mereka menghitam, menunjukkan bahwa mereka tidak rela, tidak terima dengan anugerah itu, karena dianggap anak perempuan beban yang menghinakan mereka di mata masyarakat. Nah, sehingga banyaklah anak perempuan yang mereka bunuh, dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika mereka anak-anak perempuan dibunuh, dan mereka akan ditanya, anak-anak perempuan yang dibunuh itu akan ditanya, kenapa kalian dibunuh? Maka dia akan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ini, karena itu, orang tuanya begini, tidak mau menerima dia. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nah, faja'atil ahadits an-nabawiyyah al-'azimah mudhhiratan li hadhihi al-jahiliyyah mu'azzimah min sya'nil banat. Maka hadits-hadits Nabi yang sangat besar membantah keyakinan dan persangkaan jahiliyah yang tidak benar perihal anak-anak perempuan. Hathah 'ala al-'inayah bihinna, justru Islam sangat menganjurkan memberikan perhatian yang besar kepada anak perempuan. Justru anak perempuan adalah kebanggaan bagi orang tuanya, karena bisa menjadi penyelamat dari api neraka apabila dia benar-benar memberikan perhatiannya dan menjalankan fungsinya sebagai orang tua. Nah, wal farah bimaji'ihin, orang tua harus senang, bahagia dengan adanya kehadiran anak perempuan di tengah keluarga, karena mereka bisa menjadi hijab bagi orang tuanya, pelindung dari api neraka. Subhanallah. Ya, tentunya dengan cara apa? Dengan bersabar, memberikan pendidikannya, mengajarkannya, ya, mengasuhnya, memberikan makanan dan minumannya, pakaiannya, ya. Jadi tidak boleh merasa berat kalau kita punya kemampuan untuk memberikan minuman, tempat tinggal, berikan. Ya. Dan bukan pula berarti maknanya anak laki-laki jangan diperhatikan. Lah. Karena yang sering terjadi anak perempuan yang dikesampingkan. Ya, tidak diperdulikan, ya, diremehkan. Maka Islam datang untuk menerangkan bahwa keberadaan wanita justru bisa menjadi alasan dia masuk surga. Ketika betul-betul anak perempuan ini ditinggikan kedudukannya di keluarga. Nah, harus bersemangat memberikan pakaian, harus bersemangat untuk memberikan makan, bersemangat memberikan tempat tinggal yang layak. Perhatikan kebutuhan mereka. Perhatikan kebutuhan mereka. Karena apa? Di balik mereka ada surga yang Allah janjikan. Nah, ini yang harus selalu dibayangkan oleh seorang muslim, orang tua yang memiliki anak perempuan sebagai anugerah yang Allah berikan kepadanya. Tetapi musibah saat ini, banyaknya manusia yang justru memandang rendah anak perempuan, bahkan dianggap musibah besar karena keberadaan anak perempuan akan menghabiskan banyak anggaran. Nah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menjalankan kehidupan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari uang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja. Tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu? Apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi SAW sabdakan, ma naqasat sadaqatu min mal, harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita